Start doing that. Work. Kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul Romina. Film diawali dengan sekelompok remaja yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah hutan yang di dekatnya terdapat danau untuk berkemah. Mereka adalah Raymond, Ximena, Diego, Celia, Ezequiel dan Arturo, di mana mereka begitu menikmati perjalanannya dengan ngobrol ngalor ngidul. Namun Diego nampak gelisah karena sahabatnya yaitu Romina tidak dapat dihubungi. Yang ternyata sebagian dari mereka tidak menyukai Romina bahkan kerap mengucilkannya, sehingga mereka tidak mengajak Romina pergi bersama dengan mereka untuk berkemah. Di tengah perjalanan mereka mampir ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar, serta membeli berbagai makanan dan minuman untuk bekal mereka di sana. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan yang tak lama mereka sampai di pintu masuk. Dan seperti biasa mereka harus membeli tiket untuk dapat berkemah di sana. Selain itu mereka diberitahu oleh seorang penjaga kalau ada seorang wanita yang juga sedang berkemah di pinggir danau. Singkat waktu mereka pun sampai di tempat perkemahan dan mereka segera mendirikan tendanya, yang diketahui mereka berencana berkemah hanya semalam. Mereka pun mulai membagi tugas di mana Ezequiel bertugas mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Lalu ketika kayu bakar sudah didapat tiba-tiba Ezequiel kebelet buang air besar. Lantas ia segera mencari spot terbaik yang tanpa sengaja Ezequiel melihat seorang wanita yang sedang mandi di tengah danau, di mana wanita itu tanpa menggunakan selai benang pun. Melihat itu Ezequiel segera mendekatinya untuk melihat lebih jelas lagi. Sementara di tempat lain teman-temannya mulai cemas karena Ezequiel tak kunjung kembali. Khawatir Ezequiel tersesat di dalam hutan, akhirnya Raymond pergi mencari keberadaan Ezequiel yang sedang mencari kayu bakar. Yang tak lama Raymond melihat Ezequiel lagi mengintip seorang wanita yang lagi mandi di danau. Lantas Ezequiel mengajak Raymond untuk mengintipnya bersama, di mana Raymond ternyata mengenali wanita itu yang tak lain adalah Romina. Namun sayang ketika mereka ingin lebih dekat memandangnya tiba-tiba ramuan kepeleset dan Romina mengetahui keberadaan mereka. Sehingga mereka segera pergi dari sana untuk kembali ke tenda, dan mereka merahasiakan tentang keberadaan Romina dari Diego dan yang lainnya. Lalu mereka semua melanjutkan liburannya dengan minum-minuman hingga malam tiba, di mana mereka berkumpul mengitari api unggun sambil bercandaria. Namun di tengah keseruan mereka tiba-tiba Ximena melihat ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Penasaran dengan siapa orang yang sedang mengawasinya, Ximena mengajak yang lain untuk pergi mengeceknya. Namun tidak dengan Ezequiel yang memilih untuk tetap di tenda menjaga barang-barang. Akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun setelah cukup jauh memasuki area hutan, yang akhirnya mereka pun berpisah di mana Raymond dan Ximena pergi menemui si penjaga. Raymond menanyakan apakah ada orang lain yang berkemah di sini, dan penjaga kembali mengingatkan kalau ada seorang wanita yang berkemah di tepi danau. Mendengar hal itu mereka baru teringat sehingga membuat mereka tenang dan pergi untuk kembali ke tenda. Sementara Ezequiel yang berada di tenda sendirian melihat keberadaan Romina yang datang menghampirinya. Lantas saja Ezequiel pun pergi mengikuti Romina karena Romina seperti menginginkan dirinya untuk mengikutinya. Sementara Celia, Diego dan Arthur yang masih menyusuri hutan akhirnya menemukan sebuah tenda yang berada di tepi danau yang merupakan milik Romina. Lalu mereka menghampiri tenda itu yang untungnya Romina sedang tidak berada di tempat. Kemudian mereka yang tidak mengetahui kalau itu adalah tenda Romina akhirnya kembali ke tenda mereka. Namun setelah mereka semua kembali ke tenda mereka dibuat kebingungan karena Ezequiel tidak ada. Dan lagi-lagi Raymond inisiatif untuk mencari keberadaan Ezequiel. Yang ternyata Ezequiel sedang mengintip Romina yang berada di tendanya. Sontak gak pakai lama mereka masuk ke dalam tenda Romina dan memperkusinya. Setelah itu mereka berdua kembali ke tenda di mana yang lainnya telah tertidur. Keesokan paginya Romina duduk terdiam meratapi nasibnya. Sementara Diego yang menemukan mobilnya dipenuhi dengan ranting pohon segera memberitahukan hal itu kepada yang lain. Mendengar hal itu mereka semua segera pergi menuju mobil untuk melihatnya meninggalkan Ezequiel yang masih tidur. Dan ternyata mobil mereka telah dirusak oleh seseorang di mana hal itu membuat mereka tidak dapat pergi dari sana. Lantas Raymond dan Ximena yang panik segera pergi menemui penjaga memberitahukan apa yang terjadi dengan mobil mereka. Di sana Raymond meminta si penjaga menelpon mobil derek dan polisi, namun sayang sambungan teleponnya telah mati. Yang akhirnya Raymond dan Ximena pergi ke jalan utama untuk mendapatkan sinyal pada ponselnya. Sementara si penjaga mengecek sambungan teleponnya yang ternyata telah diputus oleh seseorang, yang tak lama ia melihat Romina datang dan saat itulah si penjaga tewas. Di mana ternyata si penjaga sudah lebih dulu memperkusi Romina, sedangkan Ezequiel yang baru bangun segera mencari spot terbaik untuk buang air kecil. Namun karena melihat Romina melintas ia segera menyusulnya, sayang kali ini Ezequiel dibuat tidak sadarkan diri dan sadar-sadar sudah terikat di sebuah pohon, yang akhirnya Romina pun menewaskannya.
Di tempat lain Raymond dan Ximena terlibat perdebatan karena Raymond memilih tetap di sana dan tidak ingin kembali ke tenda, sehingga Ximena pun pergi sendirian menemui si penjaga dan dikejutkan dengan menemukan si penjaga telah tewas. Yang tak lama Romina datang membuat Ximena tidak sadarkan diri. Sementara Arturo yang kembali ke tenda dan tidak menemukan keberadaan Ezequiel segera memberitahukan hal itu kepada Diego dan Celia. Yang akhirnya mereka berpencar untuk mencari keberadaan Ezequiel, namun sayang Arturo yang pergi sendirian menjadi target selanjutnya. Sedangkan Diego dan Celia juga belum menemukan Ezequiel membuat Diego kembali ke tenda menyusul Arturo dan Ezequiel. Akan tetapi Celia lihat tidak menemukan keberadaan siapapun di tenda. Yang tanpa sengaja Celia menemukan Arturo telah tewas. Sontak ia segera pergi mencari Diego untuk memberitahukan hal itu yang untungnya Celia berhasil menemukan Diego yang sedang menyusuri hutan. Sementara Romina membawa Ximena ke sebuah tempat dan mengikatnya, lalu melakukan selfie bersama Ximena disusul dengan mengirimnya kepada Raymond, yang tentu saja Raymond yang melatih terus segera pergi mencari Ximena. Kemudian setelah menemukannya Raymond segera melepaskan ikatannya dan saat itulah Romina datang melumpuhkan Raymond. Namun anehnya Romina tidak menewaskannya melainkan pergi meninggalkan mereka berdua. Di tempat lain Diego dan Celia yang sedang bersembunyi tanpa sengaja melihat Romina yang hendak mencuci tangannya di pinggir danau, lantas Diego segera mengejarnya dan Romina yang mengetahuinya segera kabur ke tengah danau. Sementara Celia yang melihat Diego hampir tenggelam segera menyusul Diego untuk menolongnya. Namun ketika sampai di tepi danau Romina sudah standby dengan sebuah batu. Lalu Romina kembali menghampiri Raymond dan Ximena. Di mana Diego berada di sana lagi nyantai, dan ternyata Diego dan Romina telah merencanakan semua ini karena Romina ingin membalas semua perlakuan mereka kepada dirinya, namun kejadian perkusian yang dialami Romina ternyata bukanlah bagian dari rencana mereka, lalu Diego menutup aksi pembalasan Romina dengan menewaskan Raymond dan Ximena. Setelah itu mereka pergi dengan mobil yang ternyata tidak rusak sama sekali, dan tamat. Jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini, di mana Romina yang kerap dikucilkan dan dibuli bahkan diperkusi oleh mereka akhirnya merencanakan pembalasan dendam yang dibantu oleh sahabatnya yaitu Diego, dan mereka semua pergi berkemah di sana bukanlah sebuah kebetulan, karena Diego telah mengetahui kapan tempat itu tidak ada pengunjung sama sekali yang berkemah. Di mana hal itu membuat Diego dan Romina semakin mudah untuk merencanakan semua ini kepada mereka. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi.